Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, puji syukur kehadirat Tuhan. Hari ini kita diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan namanya dalam persekutuan ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mazmur 145 ayat 8-10. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Teman-teman yang terkasih, seringkali pengetahuan kita tentang Tuhan tidak sejalan dengan perilaku hidup kita. Kita tahu mana yang baik, namun kita enggan melakukannya. Kita tahu Tuhan begitu maha kuasa, tapi kita seringkali tidak mengandalkan Dia dalam usaha-usaha kita. Tanpa disadari, kita sedang meragukan kuasa-Nya. Kita jadi sangat mudah khawatir, bahkan putus asa ketika menghadapi berbagai kesulitan. Kita menjadi begitu lelah, sehingga kita tidak berpikir panjang untuk melakukan dosa. Berbagai jalan pintas yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini, saya mengajak teman-teman untuk berdoa secara pribadi. Mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan.
adalah Tuhan yang bangkit dan berhasil mengalahkan kematian. Ia mengampuni kita dari segala dosa kita. Ia menyelamatkan saat kita lemah terhimpit dosa. Bagi setiap kita yang dengan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan anugerah pengampunan yang dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Tuhan besertamu, juga besertamu. Shalom teman-teman sekalian, hari ini kita boleh bersama-sama akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menuntun kami, Tuhan
Tuhan menolong kami supaya kami boleh tetap dalam keadaan yang sehat. Dan kami tetap percaya Tuhan, di dalam setiap situasi yang kami alami saat ini, Tuhan Yesus tetap bekerja bersama dengan kami, menolong kami, bahkan juga memulihkan kehidupan untuk masa depan. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan melalui Alkitab, kiranya boleh memberikan kekuatan untuk kami, supaya kami semakin mengerti tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita mau belajar dari sebuah pengalaman Thomas. Hari ini kita memiliki tema, hilanglah keraguanku. Ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita ya, terhadap janji-janji Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Tapi hari ini kita mau bersama-sama membuka dari Yohanes pasal 20. Teman-teman sekalian yang punya Alkitab, kita membuka dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, teman-teman sekalian, kalau diantarkan dengan sebuah tema tentang keraguan, banyak ya pengalaman teman-teman ataupun saya di dalam kita memiliki keraguan demi keraguan. Ya, teman-teman mungkin pernah merasa ragu. Ya, bisa keraguan tentang kesetiaan teman, boleh. Kita mungkin ragu gitu ya, kita bertanya, dia bisa jadi teman yang baik nggak ya? Atau cuma memanfaatkan saya? Bisa, itu pernah muncul di dalam pikiran kita. Bisa juga ragu tentang mama atau papa, orang tua gitu ya. Kira-kira mama itu nanti mengizinkan saya nggak ya kalau saya nonton bareng teman, kalau saya jalan sama teman gitu ya. Kita pernah punya rasa ragu terhadap izin yang akan diberikan oleh papa atau mama. Atau nah ini, kita pernah nggak ragu tentang nilai? Nilai aku bagus nggak ya? Gimana ya nilai aku? Atau keraguan lainnya. Pasti teman-teman pernah atau bisa jadi saat ini sedang mengalami keraguan yang lain. Dan teman-teman sebenarnya tidak perlu khawatir dengan keraguan itu. Karena keraguan itu pada dasarnya adalah wajar sebagai manusia.
Karena ada unsur kedagingan yang dominan mempengaruhi dan memperkuat keraguan kita itu. Tapi kenapa ya keraguan itu seringkali tidak menurun kadarnya? Semakin meningkat ya, semakin tinggi keraguannya. Malah makin ragu dan semakin meragukan hasilnya. Teman-teman sekalian, Kak Cali punya cerita di dalam perjalanan seorang anak dengan ayahnya, ya. Jadi ayahnya ini ngajak anaknya ini, anaknya yang masih kecil, ya, kira-kira umur 5 tahun. Dia ajak ya main ke Bogor dari Bekasi. Kemudian ketika ayahnya ini atau papanya ini bilang, "Ayo nak, kita jalan-jalan ke Bogor yuk," katanya begitu ya. Terus anaknya langsung bilang begini, "Memangnya papa tahu jalan ke Bogor?" "Ya tahu dong, makanya papa ajak kamu, yuk," katanya begitu. Kemudian mereka naik ke mobil, teman-teman sekalian. Dan akhirnya dalam perjalanan, si anaknya ini nggak berhenti bertanya kepada ayahnya. Di tengah perjalanan itu, kemudian dia bilang begini kepada ayahnya, Papa bener tahu jalan ke Bogor. Nanti nyasar loh, Pak," katanya begitu. Nah, Papa itu sudah berkali-kali ke Bogor, jadi Papa tahu jalan ke Bogor. Kamu tenang aja, yang penting nanti sampai. "Oke deh, Pak." Perjalanan diteruskan, dan di tengah perjalanan, si anak mulai ngomong lagi, mulai bertanya lagi. Dia bilang, "Papa, nanti kalau aku mau buang air kecil gimana kalau lagi di jalan?" "Oh, tenang aja, nanti kamu bilang ke Papa ya kalau mau buang air kecil. Papa tahu kok nanti di mana kita harus berhenti dan kamu bisa buang air kecil di situ, ya." "Oke deh, Pak." Kemudian anaknya ini terus mulai mencoba untuk bertanya dan bertanya lagi. Dia tanya lagi kepada papanya, "Papa, nanti kalau aku tiba-tiba lapar, Papa tahu nggak tempat makan yang enak di mana?" Terus papanya bilang, "Nak, Papa udah tahu. Papa udah tahu kita makan di mana. Yaitu makanan kesukaan kamu. Pokoknya nanti kita sampai, kamu pilih deh makanan yang kamu suka." "Oke deh, Pak." Kemudian perjalanan terus berlanjut. Dan kemudian kembali lagi anak itu bertanya, "Papa, nanti kalau di jalan kita ini macet gimana? Nanti lebih sampainya lebih lama dong." "Tenang anakku, Papa tahu jalan-jalan kecil, jalan-jalan potong, supaya kita bisa menghindari kalau macet." "Oke deh, Pak." Kemudian anak itu duduk tenang. Teman-teman sekalian, bukankah di dalam kehidupan kita juga begitu? Bahwa kita seringkali bertanya kepada Tuhan untuk dapat menuangkan atau untuk mengeluarkan keraguan-raguan kita. Kita ragu tentang kuasa Tuhan, kita ragu tentang cara Tuhan, kita ragu dengan bagaimana Tuhan membawa kita ke tempat yang seperti apa, dan sebagainya. Tetapi biarlah kita mau belajar bahwa kuncinya ketika kita harus mengelola keraguan kita, mengendalikan keraguan kita, ada 3 hal, teman-teman. Yang pertama, keyakinan. Yang kedua, usaha. Dan yang ketiga, keterlibatan Tuhan sepenuhnya di dalamnya. Misalnya saja tentang, kita ambil contoh ya, kita ambil contoh tentang nilai. Kamu ragu akan mendapatkan nilai baik. Nah, kita bedah dari 3 unsur atau 3 hal tadi. Yang pertama, keyakinan. Apakah kamu percaya diri dalam melakukan pembelajaran itu? Sekalipun saat ini pembelajarannya di rumah, secara online. Apakah kamu sudah merasa tidak yakin bahwa kamu akan bisa dari awal? Apakah kamu bisa mengubah mindsetmu dari tidak mampu menjadi saya bisa? Nah, ini teman-teman masalah keyakinan. Bagaimana keyakinan itu akhirnya mengubah mindset kita, mengubah
hal-hal yang buruk yang seringkali kita pikirkan. Sehingga akhirnya memberikan satu kekuatan, satu motivasi yang baru. Yang kedua, usaha. Sudah optimalkah usahamu? Atau hanya malas-malasan? Apakah waktu belajarmu lebih sedikit daripada waktumu untuk bermain? Ini lihat, ukur usahamu. Sudah optimal belum? Jangan-jangan minimal. Jangan-jangan ala kadarnya. Jangan-jangan yang penting ada waktu aja lah. Yang ketiga, keterlibatan Tuhan sepenuhnya. Apakah kamu melibatkan Tuhan di dalam proses belajar selama ini? Atau hanya membanggakan kemampuan dan kelebihanmu saja? Kacali ingat dulu, dari kecil kami diajarkan kalau sebelum berdoa, sebelum belajar sama setelah belajar, mulai dalam doa. Kenapa? Karena secara sadar dan tidak sadar, kami sedang dibentuk untuk mengandalkan Tuhan. Ya boleh saja kita mau mengatakan, saya bisa kok. Iya, tapi tunggu waktu Tuhan loh, ingin menunjukkan tentang siapa dirimu dan siapa yang punya kuasa. Nah, teman-teman, kisah Thomas yang kita baca tadi, dia kan punya keraguan. Dan ini menegur kita pada hari ini. Thomas ragu. Karena pada zaman itu memang mindset yang ada pada orang-orang adalah ketika orang sudah meninggal atau ketika seseorang sudah meninggal, ya sudah selesai. Nggak ada lagi tuh persoalan kebangkitan. Namun apa yang terjadi pada diri Thomas? Ia ingin bukti kalau yang ada di hadapannya adalah Tuhan Yesus, Sang Guru itu. Tapi luar biasanya Tuhan Yesus, luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi Thomas di tengah-tengah keraguan dia. Dan mempersilahkan Thomas untuk membuktikannya. Dan teman-teman tahu, Thomas berproses dengan keyakinannya. Dengan cara apa? Dia mengubah mindset yang pada saat itu, apa tadi? Orang meninggal, ya sudah selesai. Tapi dia berubah. Ya, secara mindsetnya yang dia miliki. Dan mengingat kembali perkataan-perkataan Tuhan Yesus pada waktu mereka bersama-sama melayani. Ada usaha? Ada. Usaha yang dia lakukan adalah untuk menguatkan keyakinannya dan imannya, menggerakkan kehadiran kuasa Allah untuk menguasai dirinya. Dan apa yang terjadi? Dia percaya sepenuhnya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia mengingat kembali janji-janji Tuhan bahwa anak manusia akan bangkit. Nah, ini teman-teman menjadi persoalan kita. Ketika kita sadar mungkin kondisi yang tidak menyenangkan saat ini. Kondisi yang maunya kesana kesini melakukan aktivitas seperti biasanya. Bahkan kita merasakan bahwa di rumah sendiri merasa dipenjarakan. Dan belum lagi kita berpikir tentang masa depan saya bagaimana. Mari kita ingat tentang janji Tuhan. Seperti bahwa yang kita lihat, gejolak gelombang kehidupan ini memang tidak menentu. Tapi ada satu tujuan. Seperti di dalam cuplikan sebagai berikut. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Mari teman-teman, sadarkan diri kita bahwa kondisi saat ini kita harus belajar memang di rumah. Dan kita berusaha untuk mengubah mindset kita, mengubah suasana dan situasi yang kita alami sebelum pandemi COVID. Tapi nikmatilah kondisi ini tanpa meragukan janji-janji Tuhan Yesus untuk mengubah segala sesuatu yang menyedihkan ini menjadi sukacita kelak pada waktu Tuhan yang indah. Itu artinya
teman-teman tetap lakukan kegiatan belajar dengan gembira. Bukan berarti akhirnya kita dikendalikan oleh masalah, situasi. Tetapi kendalikan masalah itu dengan hikmat dari Tuhan. Tuhan tidak pernah ragu-ragu menyelamatkan kita. Namun seringkali kita yang meragukan keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita hilangkan keraguan itu, kita tetap percaya. Ketika ada goncangan dalam hidup ini, sesungguhnya Tuhan Yesus sedang menata kehidupan kita agar menjadi lebih baik di masa depan. Tapi, yakinkah kita dengan janji dan kuasa Tuhan Yesus juga sedang bekerja? Jangan ragu, tapi yakinlah sepenuhnya. Tetaplah belajar dan berkarya, karena Tuhan Yesus juga sedang bekerja untuk memulihkan. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar dari keraguan Thomas. Tetapi biarlah kami mampu untuk dapat memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh mengubah mindset kami. Kami juga memiliki usaha yang optimal, dan kami melibatkan Tuhan sepenuhnya. Supaya segala sesuatu yang selama ini menjadi keraguan kami, semuanya boleh dikuasai oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, sempurnakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur atas kasih setia yang masih kami rasakan hingga saat ini. Sekalipun dalam masa pandemi ini kami mengalami begitu banyak keterbatasan ya Tuhan. Kami yakin Tuhan selalu dan akan selalu ada bagi kami untuk terus menemani dan menguatkan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami bersatu hati berdoa untuk pemerintah kami. Kami mohon hikmat kebijaksanaan yang dari Engkau, agar setiap kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan masa pandemi ini Tuhan, boleh mereka tetapkan dengan sebaik mungkin, sehingga peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan terbaiklah yang ada dan berlaku bagi kami seluruh rakyat Indonesia. Kami juga mohon kemampuan bagi mereka untuk menanggulangi setiap kesulitan-kesulitan yang terjadi akibat dari pandemi ini ya Tuhan. Kami juga memohon padamu agar Engkau terus memberikan hikmat kepada kami sebagai rakyat Indonesia untuk taat terhadap setiap kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Kami juga mohon padamu ya Tuhan kesabaran bagi seluruh rakyat Indonesia untuk tetap menjalankan kehidupan ini dengan sabar dan dengan taat, sehingga Tuhan masa pandemi ini dapat boleh berlalu dengan secepat mungkin, dan kami boleh menjalani kehidupan kami seperti sedia kala. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami, terutama semua saudara-saudara kami yang melayani sebagai tenaga medis. Kami mohon kekuatan bagi mereka, baik secara fisik maupun secara psikis Tuhan, karena mereka juga mengalami setiap kesulitan, terutama ketika mereka ingin melakukan kebersamaan bersama dengan anggota keluarga mereka, suami atau istri mereka, anak-anak mereka. Mereka mengalami keterbatasan. Kami memohon Tuhan, Kau berikan mereka kekuatan. Kau berikan mereka juga kekebalan tubuh yang prima,
agar mereka tidak mudah tertular virus ini ya Tuhan. Biarlah kesukacitaan yang dari Tuhan dan semangat untuk melayani boleh terus ada dalam diri mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan kami, kesehatan guru-guru kami, kesehatan orang tua kami pada masa ini ya Tuhan. Kiranya Engkau terus melindungi kami dari bahaya berbagai macam penyakit, terutama dari virus corona yang mengancam kehidupan kami. Beri kami hikmat untuk terus menjaga kesehatan kami, menjaga kebersihan rumah kami, menjaga kebersihan diri kami masing-masing, sehingga kami boleh terus sehat dan sukacita menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar melalui home learning dari rumah kami masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur dengan cara belajar sungguh-sungguh, sekalipun masa ini Tuhan kami mengalami keterbatasan. Tolong kami Tuhan agar proses home learning ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan setiap kami yang terlibat di dalamnya, baik sebagai guru, sebagai siswa, dan juga orang tua, boleh melakukan tugas kami dengan sebaik mungkin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah doa syafaat kami. Kami mohon ampun atas semua salah dan dosa kami, dan layakkan kami Tuhan untuk terus berada di dalam lindungan-Mu, agar berkat-berkat yang Tuhan berikan boleh terus menyertai kami. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Mari, dalam hidup, kita tidak hanya mempersembahkan materi, namun kita juga mempersembahkan diri kita, mempersembahkan waktu dan talenta kita, sehingga sungguh hidup kita layak dijadikan persembahan yang hidup untuk Tuhan. Ia yang telah mengalahkan kematian, telah menjamin keselamatan hidup kita. Maka, hilangkanlah keraguan kita, sebab Dia hidup. He came to love, he went for you.
kasih, mari kita menutup ibadah kita di dalam doa dan akan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kasih sayang-Mu boleh tetap ada bersama dengan kami, bersama dengan anak-anak, bersama dengan orang tua, dan juga Bapak Ibu Guru yang selama ini mendampingi kami, beri kami kesehatan yang baik, untuk selalu tetap berharap kepada Tuhan. Harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, oleh karena itu kuatkan kami, supaya kami tetap setia menanti jawaban-jawaban dari Tuhan. Pulihkan Indonesia, pulihkan dunia dari kehidupan yang saat ini kami sedang alami oleh karena pandemi COVID-19. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang indah. Biarlah momen situasi ini boleh menjadi waktu untuk kami dilatih, dibentuk seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru Karyawan Semak Penabur Sumarekon Bekasi, marilah bersama-sama kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Teman-teman dan Bapak Ibu Guru Karyawan Semak Penabur Sumarekon Bekasi, marilah bersama-sama kita membacakan visi misi BPK Penabur Jakarta. Visi misi BPK Penabur Jakarta. Visi, menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru Karyawan Semak Penabur Sumarekon Bekasi, mari kita menyanyikan Mars BPK Penabur dengan cara mengepalkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Semak Penabur Sumarekon Bekasi, marilah bersama-sama kita membacakan visi dan misi Semak Penabur Sumarekon Bekasi. Visi, menjadi SMA Kristen yang unggul dalam pendidikan karakter, iman, ilmu, dan pelayanan bagi sesama. Misi, 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Kristiani dalam membentuk manusia unggul dalam karakter, keimanan, dan kepedulian bagi sesama. 2. Menyelenggarakan pembelajaran ilmu dan teknologi yang berkualitas tinggi untuk meningkatkan potensi keilmuan peserta didik secara optimal. 3. Mengembangkan seluruh potensi peserta didik melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler yang bermutu dan profesional. 4. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dalam terang iman Kristiani. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu Guru dan anak-anak, serta seluruh keluarga besar Semak Penabur Sumarekon Bekasi. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada kesempatan yang baik ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah secara online yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Charlie Saragi dari GKI Camar dengan tema pada hari ini Selasa 19 Mei, hilangkan keraguan. Terima kasih kepada Bapak Charlie untuk pelayanannya hari ini dan juga kepada anak-anak yang ambil bagian di dalam mempersiapkan ibadah pada hari ini di bawah bimbingan oleh guru Pak yaitu Ibu Jekti dan juga kepada Pak Matias. Sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita di dalam masa COVID-19 ini, semestinya kita mewujudkan kasih Tuhan itu dalam relasi kehidupan sesama, yaitu dengan menjadi orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang rajin berbuat baik. Dalam situasi saat ini, yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan empati terhadap garda terdepan, yaitu para medis, melalui ketaatan menjalankan arahan pemerintah sehingga penyebaran COVID-19 ini dapat dicegah dan segera diselesaikan. Kemudian, mari anak-anak semuanya yang kami kasihi dan kami banggakan, agar tetap memiliki semangat belajar yang tinggi dengan hadir tepat waktu dan mengikuti proses home learning dengan baik dan bertanggung jawab. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita semua untuk melalui saat-saat ini
dan tetap setia dan taat berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.